Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan Ilamul Muwaqqi'in. Kemudian Ibnu Qayyim ia menyebutkan tentang pembahasan haramnya berfatwa tanpa ilmu. Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Surat Al-Qasas ayat 50. Jika mereka tidak menyahut engkau, hai Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di sini Allah membagi perkara menjadi dua. Yang pertama istijabah lillah war rasul, yaitu menyahut panggilan Allah dan Rasulnya, atau mengikuti hawa nafsu. Berarti orang yang berfatwa dengan tanpa wahyu dari Allah dan Rasulnya, pasti itu adalah mengikuti hawa nafsu. Allah juga berfirman di dalam surat Sad ayat 26, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di muka bumi ini. Maka hukumilah manusia dengan hak dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Niscaya itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Di sini Allah menyuruh Nabi Daud untuk berhukum dengan kebenaran, itu dengan ilmu yang Allah turunkan. Berarti ya, apabila Nabi Daud berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka ia telah mengikuti hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa berfatwa dengan sebatas ra'yu dengan hawa nafsu itu haram. Demikian pula ya, ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk berfatwa atau berkata dengan ilmu. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri minkum, di antara kalian. Di sini Allah hanya menyebutkan taati itu hanyalah untuk Allah dan Rasulnya. Sedangkan ulil amri tidak diulangi kata-kata taati. Itu menunjukkan bahwa ketaatan ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula ya, ketaatan kita kepada para ulama, karena ulama itu adalah salah satu makna daripada makna ulil amri. Menaati para ulama pun juga mengikuti Allah dan Rasulnya. Apabila fatwa mereka ya tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ya ikuti. Tapi kalau ternyata fatwa mereka berseberangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian Akhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kaum muslimin memang yatanaza'una fi ba'dil ahkam, berselisih faham dalam masalah sebagian hukum. Akan tetapi ya, hal tersebut tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Sebagaimana sahabat ya, pada sebagian hukum-hukum yang sifatnya fikih, mereka ya berselisih. Tapi walakin bihamdillah lam yatanaza'u fi mas'alatin wahidatin min masail asma'i was sifat. Tapi alhamdulillah, kata beliau, para sahabat tidak pernah berselisih dalam masalah asma wa sifat dan dalam masalah akidah. Bal kulluhum ala itsbati ma nataqa bihi alkitab was sunnah kalimatan wahidah. Bahkan seluruhnya yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari awal sampai akhir seluruh sahabat ya mengimaninya tanpa ada yang mentakwil. Tidak pula ada yang mentahrif, merubah-rubah maknanya. Ya. Dan ini merupakan kesepakatan seluruh sahabat dalam menerima nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena munculnya perselisihan tentang asma wa sifat itu setelah munculnya ya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menggunakan akal pikiran mereka. Yang kemudian muncul Jahmiyah yang menolak sifat dan nama Allah. Muncul Mu'tazilah yang menerima nama tapi menolak sifat. Muncul Kulabiyah yang menerima sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Dan dari Kulabiyah ini muncul Asy'ariyah, Maturidiyah yang hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat dan menolak sifat yang lain. Itu semua adalah muncul di belakangan hari. Adapun di zaman sahabat tidak ada perselisihan
di antara mereka untuk menerima sifat-sifat Allah seluruhnya. Ya. Oleh karena itu orang yang mengatakan bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita katakan bagaimana dikatakan Ahlus Sunnah sementara ya dalam masalah asma wa sifat mereka hanya menetapkan sebagian sifat, hanya 20 sifat saja. Sementara para sahabat, para tabi'in menetapkan seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum.